Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesya Anggesti dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam dari kelas 2B. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 3 paradigma beserta contohnya dan pengertian dari sosiologi secara bahasa dan istilah serta apa hubungannya dengan Prodi Bimbingan dan Konseling Islam ini. Lalu yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan satu identitas yang ada norma dan nilai serta budaya yang ada di lingkungan saya beserta contohnya. Nah, kita ketahui bahwasanya paradigma itu terbagi menjadi 3 bagian, antara lain yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan yang terakhir paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial berbicara mengenai sebuah batasan bagi perilaku manusia atau individu yang mau tidak mau harus dipenuhi untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih teratur dan damai. Jadi paradigma ini, masyarakatnya lah yang lebih dominan mengatur individu. Seperti contohnya adalah ketika seseorang melewati lampu lalu lintas dan seketika lampu tersebut menunjukkan warna merah. Dalam hal ini tandanya berhenti. Orang yang melewati lampu lalu lintas tersebut mau tidak mau harus berhenti. Begitu pula ketika lampu menunjukkan warna hijau yang berarti jalan. Kita harus jalan. Begitulah salah satu contoh dari paradigma fakta sosial. Yaitu yang kedua, yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma ini berbicara mengenai perilaku seseorang, yaitu yang individu aktif yang mampu menciptakan sebuah realitas sosial tersendiri. Nah, paradigma ini kebalikan dari paradigma fakta sosial. Dari paradigma ini, individu lah yang lebih mendominan seperti contohnya Soekarno-Hatta yang mencetuskan teks proklamasi. Nah, yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma ini lebih berpengaruh ke tindakan atau aksi, seperti hanya kita ingin melamar pekerjaan ke perusahaan yang kita inginkan. Namun, kita melihat di suatu ruangan tersebut sampah atau kertas yang berserakan. Nah, tanpa menunggu perintah atau arahan, kita mengambil tempat atau sampah tersebut. Nah, dengan tindakan yang kita lakukan ini, kita dilihat oleh direktur utama, lalu kita tanpa memerlukan interview terlebih dahulu, kita itu diterima oleh perusahaan ini. Nah, berarti perusahaan tersebut lebih mengutamakan tindakan atau aksi kita. Nah, ini adalah contoh dari paradigma definisi sosial. Nah, yang kedua itu ialah pengertian sosiologi secara bahasa dan istilah dan hubungannya dengan prodi bimbingan dan konseling Islam. Secara umum, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti teman atau kawan, dan bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar teman, yaitu antar orang yang satu dengan yang lain. Manfaat mempelajari sosiologi antara lain meningkatkan pemahaman tentang dinamika sosial, memperluas perspektif terhadap beragam masalah sosial, dan membantu merancang kebijakan publik yang lebih efektif. Hubungannya dengan jurusan bimbingan dan konseling Islam adalah bahwa sosiologi memberikan pemahaman mendalam tentang masyarakat dan individu di dalamnya. Dalam konteks bimbingan konseling Islam, pemahaman ini penting untuk membantu konselor memahami latar belakang sosial dan budaya klien, serta memahami atau memberikan bimbingan yang lebih efektif, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Yang terakhir, itu ialah identitas sosial yang ada nilai norma dan budayanya. Nah, yang akan saya jelaskan itu ialah tentang identitas agama. Agama melibatkan keyakinan agama individu seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau agama-agama lainnya. Norma yang terkandung dalam identitas agama ini banyak sekali, diantaranya seperti agama Islam ya, pasti banyak aturan yang ada di dalam agama Islam. Yang pertama, dia harus menunaikan ibadahnya, sholat, lalu meminta pertolongan dengan cara berdoa, dan
masih banyak kekurangan dan kelebihan yang lainnya. Agama-agama yang lainnya pasti juga banyak aturannya. Nah, nilai seperti budaya yang terkandung di dalam identitas agama ini ialah adanya perbedaan namun saling menjaga perbedaan tersebut dengan cara toleransi tanpa menjudge agama satu dengan agama lainnya. Sekian dari penjelasan saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.